Kalau boleh saya kasih saran, ketika kamu ingin melaksanakan pernikahan, jangan terlalu perfeksionis. Kalau kamu terlalu membabi buta, marah-marah ke vendor segala macem, toh nggak ada gunanya juga. Pertama kamu nambah dosa, ya kan. Kedua, kamu mengurangi dosa orang yang kamu sesuatu, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Bunda Dorce, kata Ustaz dan kata saya juga. Termasuk untuk vendor-vendor lain juga, sama seperti fotografi. Cuman kalau di vendor-vendor lain saya belum tahu detailnya seperti apa ya. Tapi kalau di saya dulu di unit fotografi kami, karena kami dulu itu punya 3 tim, jadi apabila ada perubahan hari, perubahan tanggal dan lain-lain, itu kita masih bisa selagi ada pemberitahuan, jangan mendadak, jangan 2 hari sebelum hari H ya. Itu kita bisa kirimkan tim lain gitu. Jadi banyak opsi lah, banyak solusi yang bisa dicari, yang bisa diterapkan di pelaksanaan apa namanya ya, kok jadi belibet ya. Kayak gini nih kalau nggak pakai skrip. Ya intinya gitu, banyak solusinya lah gitu bro. Apa sih yang nggak bisa diberesin gitu, semua asal intinya kita komunikasi yang baik aja. Satu hal lagi, kadang-kadang kita ngelihat sesuatu di online itu tidak seperti kenyataan gitu. Sama seperti lu misalkan ngelihat ada yang ngajak berteman dari Facebook dengan muka yang wah seperti apa, tiba-tiba aslinya wow gitu kan ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ketika kamu over ekspektasi, ternyata pas kamu datang ke tempat tersebut di venue-nya, atau kamu mencicipi makanannya untuk vendor catering dan lain-lain, ternyata kok rasanya nggak seperti yang dibayangkan ya gitu. Itu karena testimoni orang kan beda-beda, seperti saya bilang tadi. Artinya gini, testimoni berbeda itu selera orang kan beda-beda gitu. Misalkan si A dengan si B ya pasti beda lah. Bahkan untuk seorang anak kembar pun kan beda-beda seleranya ya. Kebetulan saya punya anak kembar, jadi saya tahu gitu. Selanjutnya apalagi yang mau saya bahas ya? Oh ya, hal-hal lain yang perlu kamu perhatikan kalau ketika kamu dealing dengan vendor apapun itu ya, terutama ya salah satunya wedding organizer misalnya. Banyak sekali berita-berita di media massa, di media online juga, bahkan saya sendiri pernah merasakan dampaknya. Ada seorang rekanan kami di sebuah kota yang masih di Jawa Barat juga. Beliau itu banyak sekali masalah, saya nggak tahu masalahnya apa. Intinya dari hujatan-hujatan di Google yang mengarah ke perusahaan beliau, ya intinya sampai mengarah ke perkara hukum. Mungkin tidak sesuai dengan yang di paketnya, tidak sesuai, atau ada beberapa yang fatalnya, misalkan sempat terjadi juga kan, ada ya sampai yang kabur gitu ya. Untuk undangan kami sering kok dengar cerita juga, bahkan sebelum beres lebaran kemarin ada yang datang ke kantor, dia cerita
Kak bisa nggak pesan undangan 1 hari selesai? Waduh, saya bilang kita waktu itu baru hari ke berapa beres undangan, beres lebaran, jadi ya staff juga belum pada aktif. Jadi ya kami angkat tangan nyerah. Saya tanya kenapa kok Bu, kenapa nggak jauh-jauh hari? Dia cerita, ya saya bikin katanya, saya sudah DP, udah bayar DP masuk setengah, terus sampai hari H-2, H-3 ketika dia datang ke saya itu undangan tidak diterima dan orangnya kabur. Itu kasihan sih ya. Akhirnya saya kasih solusi, udah aja sudah kamu itu aja deh, print aja pakai kertas foto, kamu lipat-lipat aja sendiri, karena saya tidak mau hasil saya mohon maaf ya asal-asalan gitu, mengatasnamakan Unicard. Saya tidak mau, apalagi dengan resiko yang segitu tingginya. Bukan saya tidak mau membantu, cuma resikonya sangat besar karena keterbatasan waktu tadi. Kalau waktunya masih agak dikasih waktu beberapa hari sih pasti, dan tidak berbenturan juga dengan libur panjang lebaran waktu itu ya, sebenarnya bisa-bisa aja sebenarnya sih. Cuman ya semua toko pada tutup, toko kertas tutup ya, terus kita mau beli kertas di mana gitu. Misalkan belangko, saya nggak nyetok belangko, saya nggak main belangko. Belangko tuh undangan yang udah apa ya beli, kayak tinggal di print aja bisa, atau dicetak namanya saja, atau di foil gitu. Itu kawan-kawan. Selanjutnya pilihlah vendor yang sesuai dengan budget kamu, jangan terlalu memaksakan ya. Pilih juga vendor yang kira-kira kamu nyaman gitu. Lampu mati satu deh, jadi apa ya, mesti terang kan. Ntar kita edit pakai apa namanya, pakai ini Zuma. Intinya seperti itu ya. Jadi jadi lupa lagi ngomong apa. Kan tok lupa apa tadi ya. Oke. Oh ya, jadi pilihlah vendor yang kamu nyaman gitu. Misalkan kamu milih WO itu pekerjaan yang berat loh. Jadi harus ada chemistry antara kamu dengan tim WO tersebut. Apabila ada yang ada rasa tidak nyaman, itu akan berdampak ke seluruh hasil gitu nantinya. Pastinya pekerjaan mereka juga akan terhambat. Dan kalau boleh saya kasih saran, ketika kamu ingin melaksanakan pernikahan, jangan terlalu perfeksionis. Kalau miss sedikit sudahlah, abaikan. Maksudnya artinya cukup terima aja lah. Artinya selagi itu tidak krusial ya, selagi itu tidak fatal ya sudahlah gitu. Misalkan ada kalau kamu terlalu membabi buta, marah-marah ke vendor segala macem, toh nggak ada gunanya juga. Pertama, kamu nambah dosa ya kan. Kedua, kamu mengurangi dosa orang yang kamu marah-marahin. Ketiga, semua kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Solusi itu selalu ada kok gitu ya. Saran saya seperti itu tadi, jangan terlalu perfect dalam segala sesuatu, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Bunda Dorce, kata Ustaz dan kata saya juga gitu. Jadi sebagai penutupan, saya harap teman-teman vendor wedding yang ada di Kota Bandung ataupun sekitarnya, apabila mau kami interview, silakan kontak ke nomor yang ada di bawah deskripsi. Mari kita sama-sama kembangkan usaha kita. Semoga kita bisa maju bersama dan
mencari rezeki yang halal dan ikut memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.